Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Maaf, itu adalah berita hoax. Clara segera bersiap untuk kembali dan melupakan semua yang terjadi di sini. Uang segitu mah gampang kalau dia nanti sudah menjadi istri Rendra. Kembali ke rumah sakit, setelah pemeriksaan oleh Prof. Gunawan, Rendra akan dibawa pulang sore nanti. Mereka akan menempati rumah baru yang tidak jauh dari rumah sakit untuk memudahkan pemeriksaan Rendra. Serta supaya Raisya bisa membagi waktu bekerjanya dan mengurus Rendra. Zain dan lainnya sudah pulang untuk membereskan orang-orang yang mengacau tadi. Tinggal Raisya dan Rendra sendirian di kamar inap tersebut. Mas, apa aku pulang dulu ya? Menyiapkan pakaianku, kita nanti kan pulang ke rumah Mas Rendra. Raisya meminta izin untuk beres-beres. Jangan, kamu di sini saja. Masalah itu sudah dibereskan anak buahku. Nanti semua barang-barangmu sudah berpindah dengan sendirinya, jawab Rendra. Terus kuncinya, heran Raisya, karena tidak ada yang meminta kunci rumah padanya. Rendra tersenyum melihat kepolosan Raisya. Kamu tidak usah khawatir sayang, mereka pasti bisa masuk ke rumahmu dengan mudah dan aman. Bahkan tidak merusak pintu rumahmu sama sekali, Rendra menjelaskan pada istrinya. Terus lewat mana? Mau menghilang atau nembus tembok begitu? Raisya masih keheranan. Bahaha, memang hantu. Menghilang nembus tembok, lucu sekali sih istriku ini, goda Rendra. Loh kok lucu, ini serius mas. Coba bayangkan, anak buah mas Rendra bisa masuk rumah dengan mudah. Bahkan tanpa merusak pintu dan tidak membawa kunci. Kalau dicongkel juga masih rusak pintunya. Raisya masih bingung. Sayang, mereka punya alat khusus untuk membuka kunci rumahmu. Seperti rampok-rampok kelas kakap itu, jelas Rendra. Jadi anak buah Mas Rendra rampok, Raisya tambah heran. Aduh bingung aku ngomongnya, begini ya dokter Raisya sayang. Mereka bukan rampok tapi mereka sudah dilatih. Kalau hanya untuk tugas seperti itu mah gampang, tapi ingat bukan perampok ya. Rendra gemes dengan kepolosan Raisya. Raisya tersenyum geli melihat Rendra yang kesal. Memang dia saja yang bisa membuat orang gemes, rasain, batin Raisya geli. Maaf, aku kan tidak tahu mas. Oh ya mas, bukannya mafia itu penjahat, mengapa kalian malah memilih jadi mafia? Apa tidak takut melawan hukum? Apalagi ya mas, nyawa kita taruhannya, apa sih yang kalian inginkan sebenarnya? Bertarung. Ngeri aku membayangkannya, hai. Raisya bergidik ngeri dari novel yang pernah dia baca. Mafia itu cenderung ke perkelahian, peperangan, dan pasti menyimpan senjata tajam. Sayang, kamu pakai make up apa sih? Kok cantiknya kebangetan begitu? Malah ndak ada ilang-ilangnya sama sekali. Rendra mengalihkan pembicaraan mereka. Mas, tidak perlu mengalihkan pembicaraan. Aku bukan anak kecil lagi, dan aku juga istrimu, entah diakui atau tidak.
Tapi secara tidak langsung aku sudah masuk di dalamnya, jawab Raisya. Rendra mengambil nafas dalam dan mulai menceritakan. Sebenarnya kami bukan mafia, kami cuma keluarga biasa yang cinta damai. Kisah bermula saat adik dan keponakanku diculik oleh mereka, awalnya minta tebusan uang. Tapi mereka menipu kami, dan menjual anak-anak itu ke Australia, keluarga sudah memburunya. Tapi naas, adikku meninggal di tangan mereka, dia sangat cerdik, tapi orang-orang itu menginginkan otaknya untuk diambil. Dan dipasang pada putra geng mafia itu, dia dioperasi diambil organnya. Dan kami terlambat menolongnya. Rendra menitikkan air matanya. Papa dan Mama sangat marah. Kami membuat sebuah rencana dan membumi hanguskan markas mereka. Dendam itu lalu muncul. Ketua geng itu masih hidup dan balas dendam, menghasut Jonathan, kakak dari Papa. Setelah berhasil mereka menghabisi seluruh keluarga Jonathan, bahkan kakek dan nenekku ikut terbunuh. Saat itu Mama mendirikan sebuah organisasi yang isinya wanita-wanita terlantar, bahkan tersakiti, mereka membuat geng. Bertujuan melindungi perempuan dan anak-anak, bahkan dari maraknya pencurian saat itu, lalu kakakku bergabung di sana. Dan diangkat menjadi Miss Queen. Sekarang anggotanya tidak cuma perempuan saja tapi laki-laki juga banyak. Lalu aku, suamimu yang tingkat ketampanannya ini mengalahkan Jungkook BTS itu, sebagai komputernya. Semua informasi dan lainnya aku yang menguasai, sedang Naela pelaksananya. Perusahaanku juga menjadi markas hacker kami. Bahkan tidak ada yang mengetahui sama sekali, meskipun itu pegawai kantorku, jawab Rendra. Raisya melongo mendengar kisah keluarga Ibrahim yang sangat tragis. Dan itulah alasannya kenapa mereka menjadi keluarga yang sangat bengis dan ditakuti. Gadis itu ikut menitikkan air matanya dan ikut bersedih. Kamu lihat mamaku, papaku, dari luar mereka terlihat garang dan kejam. Tapi sebenarnya mereka sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mama dulu orangnya periang, usil, tengil dan barbar sepertiku. Itulah kenapa aku ingin seperti Mama, sekaligus menutupi kelebihan yang aku miliki. Musuh-musuh menganggap aku ini yang paling bodoh dan mudah diatasi duluan. Makanya mereka mengincar aku dulu. Rendra kembali menghela nafas. Kamu sudah tahu semua sisi gelapku. Aku mohon kamu juga harus kuat menjalani semuanya ya. Kamu harus menjadi dirimu sendiri, seorang dokter cantik dan lembut. Tapi jangan mudah tertipu dan ditindas, seperti waktu itu, sindir Rendra. Apaan sih mas? Kapan juga aku mudah ditindas, cemberut Raisya. Jangan cemberut, pengen dimakan ya, goda Rendra lagi. Tapi waktu itu kapan? Heran Raisya yang sudah melupakan kejadian di restoran mewah waktu itu. Itu waktu kamu ditipu dokter lebay, dan modus itu, haha. Kasihan mana kasirnya menolak lagi ditransfer. Untung ada babang tampan yang menolong, sindir Rendra sambil bercanda. Raisya langsung cemberut, dia juga sebel kalau mengingat dirinya ditipu si Salman bukan Han.
Haha, cemberut dia, tapi kok malah makin cantik ya, goda Rendra. Raisya memukul Rendra dengan bantal, dari tadi selalu membuat dia kesal. Mas, bisa tidak sih kalau serius sedikit saja, bercanda terus, kata Raisya. Maaf sayang aku bosan, kamu jangan marah ya, atau kamu saja yang cerita atau mendongeng untukku. Cuma ini yang bisa aku lakukan untuk mengusir rasa bosan. Kalau aku diam, maka rasa tidak percaya diriku akan mulai muncul, jawab Rendra sendu. Raisya meraih tangan suaminya tersebut, mengusapnya. Maafkan aku, seharusnya aku mengerti dan tidak egois. Mas Rendra boleh melakukan apapun asal Mas Rendra senang. Akhirnya Raisya mengalah dan mengerti kenapa Rendra usil seperti itu. Rendra mengangguk dan membalas menggenggam tangan Raisya yang lembut. Oh ya, sudah jam 12 nih. Mas Rendra mau makan apa? Biar Rei pesankan di kantin bawah. Kalau harus masak nanti kelamaan nunggunya, tanya Raisya. Karena Rendra pasti tidak mau makanan jatah rumah sakit. Apa saja deh, aku ini omnivora, pemakan segala, hehe, jawab Rendra asal. Memang tikus pemakan segala, Raisya mulai bisa menerima kejahilan Rendra. Sejenisnya, aku juga minum susu tapi susu nona, tambah Rendra. Shoot, ya sudah Raisya ke bawah dulu, membeli makan siang untuk kita. Dan jam 2, Rei harus masuk sampai jam 4. Ada jadwal operasi, pasiennya ingin Rei bergabung di dalamnya. Pamit Raisya. Rendra mengangguk setuju, barulah Raisya keluar untuk mencari makan siang. Raisya berjalan menelusuri lorong rumah sakit, menuju kantin khusus untuk dokter. Di jalan Salman menghadangnya. Rei, tunggu Rei, aku mau bicara, panggil Salman dari belakang, dia berlari mengejar Raisya. Dokter cantik itu tetap berjalan tanpa mempedulikan panggilan Salman. Salman meraih tangan Raisya dengan segera. Rei, aku mau bicara. Apa yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku dijebak Rei. Salman mulai membela diri dan meyakinkan Raisya. Raisya segera menepis tangan Salman. Maaf, kita bukan muhrim dan tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, jawab Raisya dengan tegas. Tapi Rei, aku mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu, kata Salman dengan nada memelas. Maaf Dokter Salman, simpan saja rayuanmu itu untuk Dokter Ratu atau wanita yang lain. Saya akan ke kantin dan membelikan makan siang untuk pasien saya. Raisya segera berlalu. Tapi Salman masih mengikutinya. Pasien kamu yang lumpuh itu kan? Oh ternyata cewek sok alim ini ternyata pintar juga ya. Memang benar kamu sudah menikah. Atau menjadi simpanan pemilik rumah sakit ini. Mulut Salman sangat pedas dan memfitnah orang lain. Plok plok plok. Dokter Salman bertepuk tangan menyindir Raisya. Tapi dia mendapatkan ganjaran yang setimpal, sebuah hadiah tamparan dia dapatkan. Sebenarnya, di sekitar Raisya ada pengawal bayangan. Mereka melaporkan kejadian itu pada Rendra. Tapi Rendra berpesan untuk membiarkan Raisya menyelesaikan masalahnya sendiri.
Baru kalau dia dalam bahaya, mereka akan bertindak. Kalian lihat saja dulu, biarkan istriku menyelesaikan masalahnya sendiri, dia harus belajar kuat. Begitulah kira-kira pesan dari Rendra. Salman memegangi pipinya yang panas. Ternyata ini sifat asli dokter jantung terkenal di rumah sakit ini. Dengar ya Dokter Salman yang terhormat. Mau saya menikah dengan siapapun itu bukan urusan Anda, jadi Anda tidak perlu ikut campur masalah pribadi orang lain. Jawab Raisya dengan kesal. Salman tersenyum miring. Dengar ya Rei, aku menyimpan rahasiamu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Rahasia kamu akan aman di tanganku. Salman membuat sebuah penawaran. Maaf, Dokter Salman, saya tidak punya rahasia apapun juga. Jadi tidak perlu ada kesepakatan apapun juga, jawab Raisya dengan tegas. Haha, Raisya, aku kira kamu itu cupu, ternyata suhu. Oke baiklah, akan aku sebarkan ke seluruh rumah sakit ini, dan seluruh dunia. Kalau kamu adalah simpanan pria lumpuh, kaya raya, untuk ketenaran dan kekayaan, kamu pura-pura bertanggung jawab atas kecelakaannya. Tapi akan mengeruk hartanya, iya kan? Hahaha. Salman tertawa penuh kemenangan. Dia yakin kalau Raisya bakal setuju dengan penawarannya. Maaf, itu adalah berita hoaks. Saya tidak pernah menggunakan orang dalam untuk ketenaran, pangkat, bahkan harta. Sebaiknya Anda menoleh pada diri Anda sendiri. Anda mendekati saya untuk memanfaatkan saya. Bahkan meminjam uang ke ayah saya sebagai bekal ke Jakarta, dengan berbagai macam alasan. Bahkan orang tua kamu sering meminta jatah bulanan ke saya. Lalu apa yang Anda katakan saat saya cerita semua itu? Anda pasti akan bilang, beri saja dulu Raisya sayang, nanti pasti akan aku ganti kalau sudah gajian. Dan kamu kan calon istriku, jadi wajar ibu meminta sedikit uang, toh nanti kalau kita sudah menikah semua uangku kuserahkan kepadamu. Sindir Raisya menirukan kata-kata Salman jika Raisya mengeluh tentang orang tua Salman. Terus dengan teganya Anda menipu saya mengajak makan di restoran mewah. Tapi apa yang terjadi, ha? Raisya meninggikan nada suaranya yang sudah jengah dengan bualan Salman selama ini. Tapi semua itu benar, Rei. Aku masih menabung untuk biaya pernikahan kita, dan aku sudah catat semuanya. Cuma menunggu momen yang pas saja. Salman mengelak dan mencari 1000 alasan. Tapi sekarang aku sadar, kalau selama ini ternyata aku Dokter Raisya sudah begitu bodoh. Dan mempercayai ular berbulu domba seperti Anda, ungkap Raisya. Oke baiklah kalau kamu sudah tahu semuanya, dan asal kamu tahu Dokter Raisya, kamu memang cantik dan bodoh. Dan sekarang kamu sudah tahu, jadi aku tidak perlu memikirkan kata-kata yang pas. Dengar ya Rei. Aku akan menyimpan rahasia besarmu itu asal kau mau membagikannya juga padaku. Tidak banyak, hanya 100 juta per bulan, maka semua akan beres, ucap Salman penuh dengan keyakinan. Raisya malah tersenyum geli, menganggap lucu perkataan Salman. Maaf Dokter Salman, tapi rahasia besar apa yang sebenarnya Anda pegang?
Tanya Raisya. Mau dengar? Aku sudah tahu kalau kamu menikah dengan Tuan Rendra karena uang, dan bahkan rela menjadi istri atau simpanan orang lumpuh. Kalau seluruh rumah sakit tahu, mereka tidak cuma membencimu, tapi juga mendepak kamu dari sini. Dengar itu, kata Salman ngotot. Oh itu, bilang saja kalau berani. Anda tahu kan seperti apa keluarga Ibrahim itu, mereka itu juga mafia. Bisik Raisya menakuti Salman. Raisya tahu kalau Salman itu cuma pandai bicara, tapi nyalinya akan menciut jika berhadapan langsung dengan penjahat ataupun mafia. Kalau kamu ingin mencobanya silahkan, tantang Raisya. Jangan menakut-nakuti, kamu pikir mereka menyukaimu. Mereka hanya butuh tenagamu untuk merawat si narsis itu daripada menyewa pembantu, makanya cari istri. Lihat saja kalau dia sudah sembuh, kamu akan dikirim ke kampung. Kesal Salman. Raisya segera meninggalkan Salman di lorong itu sendirian. Dia segera melangkahkan kakinya menuju ke kantin. Tapi di dalam, hatinya ada sedikit dilema tentang perkataan Salman yang terakhir. Apa benar mereka hanya memanfaatkan tenagaku untuk merawat Mas Rendra saja? Ah, sudahlah kalau memang ia biarkan saja. Anggap saja sebagai rasa tanggung jawabku atas kecelakaan Mas Rendra. Rei, kamu jangan menggunakan perasaan. Anggap saja kamu bekerja di keluarga itu. Batin Raisya. Raisya menepis pikiran-pikiran aneh yang mengganggu pikirannya, dan segera memesan makan untuk dia dan juga Rendra. Sementara itu, Rendra memerintahkan anak buahnya untuk membawa Salman ke markas dan memberinya pelajaran. Bawa pengecut itu ke markas. Gue mau tahu seberapa besar nyali dokter cabul itu, perintah Rendra melalui ponselnya. Salman ditangkap oleh dua orang tinggi dan kekar. Salman mencoba meronta dan berteriak. Tapi tenaganya tidak ada apa-apanya dibanding dua orang tersebut. Mereka memasukkan Dokter Salman ke dalam karung dan menggendongnya ala karung beras, melewati jalan rahasia. Jadi tidak ada yang curiga sama sekali, membawa lelaki lebay itu ke markas milik Rendra sendiri. Tempat tersebut biasanya digunakan untuk mengeksekusi musuh-musuh dia dan pusat jaringan teknologi setelah Ibrahim Tech. Tapi di sini mereka bergerak di bawah tanah dan tersembunyi, bahkan sebagai tempat perakitan senjata. Raisya buru-buru kembali ke ruangan Rendra, rencananya setelah makan siang. Dia akan mengoperasi seorang pasien yang kuekeh minta dioperasi Dokter Raisya. Sesampainya di ruangan, Raisya segera menyiapkan makan siang untuk Rendra. Makan sendiri ya, pinta Raisya. Disuapi istriku jauh lebih enak daripada makan sendiri, jawab Rendra. Raisya segera menyuapi Rendra. Saat itu Ruhi asisten Raisya sudah menelpon. Mengingatkan Raisya untuk jadwal operasi ginjal seorang ibu, yang hanya mau dioperasi kalau dokter Raisya juga turut andil. Ia tunggu 15 menit lagi ya, jawab Raisya lewat telepon, dan melanjutkan kembali menyuapi bayi besarnya. Kamu sebaiknya juga makan siang, biar aku makan sendiri saja. Nanti istriku bisa lapar, dan kurus, tidak memikirkan dirinya sendiri, kata Rendra.
Yakin? Raisya memastikan ucapan Rendra. Yakinlah, aku kan bukan suami yang buruk. Yuk makan atau kita balapan saja, yang menang akan mendapat hadiah, tantang Rendra. Raisya tersenyum mendengar candaan receh Rendra. Memang hadiahnya apa tuh? Tanya Raisya. Bersambung.